Oke guys, sekarang kita langsung masuk ke subbab B, yaitu perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda ini ya. Yang pertama kita akan membahas tentang perlawanan Pangeran Diponegoro. Ini dari Mataram, dari Yogyakarta, 1825 sampai 1830. Nah, Pangeran Diponegoro ini adalah putra dari Hamengkubuwono III, tapi ini bukan dari Garwo Padmi atau Garwo Permaisuri, tapi dari Selir ya. Nah, sebab-sebab umum perlawanan Diponegoro. Jadi ada sebab umum, sebab khusus. Nah, sebab umum yang jelas rakyat Yogyakarta itu banyak mengalami penderitaan. Banyak menderita, terutama karena pajak, nah, dan yang lain lagi. Tapi yang paling utama karena pajak ini ya. Kemudian Belanda terlalu mencampuri urusan dalam negeri di internal Keraton Yogyakarta. Nah, ini kemudian banyak bangsawan yang hidup mewah. Nah, hidup mewah. Nah, ini sebab-sebab umum perang Diponegoro. Nah, sebab khususnya Belanda tahu bahwa Diponegoro adalah anti Belanda. Maka untuk memancing kemarahan Pangeran Diponegoro, secara sengaja Belanda membangun jalan yang melewati makam leluhur Diponegoro. Nah, Diponegoro inilah yang paling pokok yang menyebabkan kemarahan Diponegoro. Di samping Diponegoro sendiri juga merasa tersingkir dari kehidupan keraton. Nah, akhirnya apa? Pembangunan makam ini membuat Diponegoro marah dan sebuah penghinaan bagi Diponegoro. Akhirnya Diponegoro membangun kekuatan dan kekuatan itu dipusatkan di Gua Selarong, daerah Bantul ini ya, Bantul. Nah, di sanalah Diponegoro menyusun kekuatan. Kemudian apa? Datang dukungan dari beberapa pihak istana seperti Pangeran Mangkubumi, tapi ini Pangeran Mangkubumi bukan Pangeran Mangkubumi yang mendirikan Keraton Jogja ya, tapi Mangkubumi pasca Hamengkubuwono III atau Hamengkubuwono II. Kemudian ada Kiai Mojo, ada juga Sentot Alibasa. Nah, ini keadaan semakin kuat di pihak Diponegoro. Nah, kemudian apa? Pihak Belanda, Gubernur Jenderal Van der Capellen itu memerintahkan Jenderal de Kock, Van der Capellen memerintahkan untuk Jenderal de Kock untuk menggunakan taktik benteng stelsel. Jadi setelah merebut satu tempat dibangun benteng, dan benteng satu dengan benteng yang lain dihubungkan dengan pasukan. Nah, stelsel itu artinya sistem ya. Nah, Diponegoro sendiri dengan taktik gerilya. Nah, akhirnya apa? Gerilyanya Diponegoro dihadapi dengan taktik benteng stelselnya de Kock. Akhirnya gimana? Ruang gerak Diponegoro semakin sempit sehingga Diponegoro terdesak. Terlebih setelah Kiai Mojo dan Sentot ini terpisah, akhirnya Diponegoro semakin terdesak. Nah, terpaksa 1829
Diponegoro menyetujui adanya perundingan. Nah, perundingan sendiri diadakan di Magelang. Nah, Belanda diwakili oleh De Kock. Nah, dengan catatan kalau perundingan gagal, Diponegoro tidak ditangkap. Tetapi Diponegoro berunding dengan Belanda, perundingan gagal, Belanda dengan tipu muslihat, Diponegoro ditangkap. Nah, kemudian dia dibawa ke Batavia, selanjutnya diasingkan ke Makassar, kemudian dipindahkan ke Manado dan meninggal di Manado tahun 1855. Meninggal di Manado. Nah, ini Diponegoro. Nah, dengan ditangkapnya Diponegoro ini berakhirlah perlawanan Diponegoro. Namun meskipun berakhir, ada beberapa hal yang harus kita catat dari perlawanan Diponegoro ini, bahwa dengan di perang Diponegoro ini sering juga disebut perang Jawa. Ini satu dampak bagi wilayah Jawa apa? Jogja Solo makin sempit. Kemudian Belanda mendapatkan beberapa wilayah di Jogja dan Solo. Nah, dan satu hal positif bagi Nusantara apa? Perang Diponegoro ini banyak menguras kas pemerintah Belanda. Nah, inilah adik-adik jalannya peperangan perlawanan Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830. Oke, sekarang kita lanjut untuk perang Padri. Ini ya, perang Padri di Minangkabau 1821 sampai 1837. Nah, yang ini pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri. Padri ya. Ini sebelum tahun 1821. Yang jelas kaum adat adalah orang Islam di Minangkabau, tetapi ajaran Islam sudah kemasukan praktik-praktik adat yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan kaum Padri adalah orang-orang Islam Padang yang sempat bergulur ke Timur Tengah dan lain sebagainya, yang membawa pembaruan Islam. Intinya pembaruan Islam. Nah, intinya apa? Intinya mengajarkan tentang kemurnian ajaran Islam. Nah, kemurnian Islam. Nah, dan mereka mencoba untuk mengingatkan kaum adat yang banyak dalam banyak hal, apa yang mereka lakukan justru bertentangan dengan ajaran Islam. Apa yang dilakukan kaum Padri ini ternyata tidak disukai oleh kaum adat. Nah, inilah awal mula pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri. Nah, kemudian apa? Dalam situasi semacam ini, Belanda dia masuk dalam situasi semacam ini, yaitu James Dupuy ini diangkat sebagai residen di Minangkabau. Nah, Belanda tahu pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri, maka Belanda ini mendekati kaum adat. Nah, kemudian mengadakan perjanjian dengan kaum adat dan mendapatkan beberapa wilayah dari kaum adat. Nah, hal inilah yang tidak disukai oleh orang-orang Padri. Sehingga apa? Meletuslah perang Padri tahun 1821. Jadi awalnya pertentangan antara kaum adat dengan kaum Padri. Namun kemudian Belanda memanfaatkan itu sehingga kaum Padri menentang perjanjian antara kaum adat dan Belanda. Karena apa? Belanda mendekati kaum Padri. Nah, 1821 kaum Padri menyerang kedudukan Belanda. Nah, akhirnya perang ini dapat kita lihat dari beberapa hal. Jalannya perang yang pertama 1821-1825. Nah,
pada fase ini kaum Padri banyak menyerang kedudukan Belanda. Nah, kaum Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Daerah Bonjol, Minangkabau. Nah, Imam Bonjol nama aslinya adalah Peto Sarip ini ya. Peto Sarip ini. Nah, akhirnya apa? Peto Sarip Imam Bonjol ini terus gigih melawan kekejaman dan keserakahan Belanda, dan Belanda kewalahan menghadapi serangan dari Peto Sarip atau Tuanku Imam Bonjol ini. Akhirnya ada perjanjian Masang ya, yang intinya untuk meredakan peperangan. Tapi justru perjanjian Masang ini dimanfaatkan Belanda justru untuk menduduki beberapa wilayah. Nah, ini kaum Padri marah lagi. Kemudian Imam Bonjol menggelurakan peperangan kembali, gitu ya. Nah, kemudian fase berikutnya atau perang itu tahun 1825-1830. Nah, pada tahun ini ada perjanjian Padang. Nah, intinya Belanda mengakui beberapa wilayah kekuasaan kaum Padri. Belanda mengakui kekuasaan kaum Padri di beberapa wilayah seperti Batu Sangkar, kemudian Surawaso, Padang, dan lain sebagainya. Kemudian baik kaum Padri maupun Belanda tidak saling menyerang. Baik Belanda maupun kaum Padri. Kemudian mereka akan melindungi rakyat, baik Belanda maupun Padri akan melindungi rakyat. Kemudian Belanda akan melarang praktek adu ayam. Ini dilarang Belanda. Nah, akhirnya kesepakatan ini ditangani oleh kedua belah pihak. Nah, sementara ini reda. Nah, tetapi hal ini tidak berlangsung lama ya. Karena apa? Tahun 1837 ini dimulai 1834 ini Belanda mengadakan plakat panjang. Intinya bahwa tidak ada lagi peperangan antara Belanda dan tak ada peperangan antara kaum Padri dan Belanda. Nah, ini plakat panjang itu. Namun akhirnya seperti biasa, ada tokoh yang suka dengan ajakan Belanda, ada tokoh yang tidak suka. Nah, tahun 1834 ini kembali Belanda kemudian memusatkan kekuatannya untuk menyerang Imam Bonjol. Akhirnya apa? Terjadi perang besar. Nah, jadi sebelum perang terjadi, di antara keduanya ini Belanda seringkali sudah mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk diajak berdamai. Akhirnya apa? Imam Bonjol bersedia berdamai dengan Belanda. Nah, tetapi dengan persyaratan bahwa daerahnya Imam Bonjol itu dibebaskan dari segala bentuk kerja paksa atau kerja rodi dan tidak diduduki oleh Belanda. Daerah Bonjol ini tidak ada kerja paksa dan tidak diduduki Belanda. Nah, Belanda mengabaikan tuntutan ini. Nah, akhirnya apa?
Benteng Bonjol terus diserang oleh Belanda. Nah, tahun 1837 Benteng Bonjol ini dapat direbut oleh Belanda. Nah, akhirnya apa? Imam Bonjol mengakui tawaran damai. Nah, jadi Imam Bonjol mengakui tawaran damai dan mau berunding. Tapi itu suatu tipu muslihat. Ketika Imam Bonjol mau berunding, akhirnya tahun 1837 ini Imam Bonjol ditangkap dan dibawa ke Batavia. Maka 1837 berakhirlah perang Padri, yaitu dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Belanda. Itulah, dalam beberapa hal Belanda selalu melakukan taktik tipu muslihat dengan dalih mengadakan perundingan seperti di Ponorogo, perang Padri ini juga. Gitu ya guys ya. Berikutnya guys adalah perang Aceh. Nah, perang Aceh ini terjadi tahun 1873 ini sampai awal abad 20 ini ya, sampai 1904. Nah, Aceh adalah suatu wilayah yang ada di ujung paling utara Pulau Sumatera ya ini ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi penyebab perang Aceh ini. Di antaranya Belanda ini ingin membulatkan jajahan. Belanda ingin membulatkan jajahan. Artinya apa? Seluruh wilayah Sumatera harus dikuasai Belanda. Sementara Aceh belum dapat ditaklukkan Belanda. Maka Belanda sangat berambisi menaklukkan Aceh. Kemudian wilayah Aceh yang strategis. Aceh yang strategis. Kita tahu bahwa Aceh ini salah satu pusat perdagangan di Nusantara ya, terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis itu ya. Kemudian perkembangan imperialisme modern ini juga mendorong Belanda menguasai Aceh, terutama untuk mencari sumber bahan mentahnya. Kemudian adanya izin dari Inggris, Belanda boleh menguasai Sumatera. Ya, ini yang tertata dalam Traktat Sumatera. Nah, kemudian apa? Sebab khusus perang Aceh, sebab khususnya Aceh dilarang berdagang dengan selain Belanda. Nah, inilah yang membawa kemarahan rakyat Aceh sebab khusus ini. Aceh tidak boleh berhubungan dengan negara barat selain Belanda. Nah, sehingga hal ini memicu kemarahan rakyat Aceh. Nah, akhirnya apa? Terjadi perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Nah, bahkan tahun 1873 ini Jenderal Kohler terbunuh dan Belanda dapat dikalahkan oleh Aceh. Nah, namun apa? Belanda ini mengirim pasukan yang besar dan dia mengirim tokoh yang namanya Dr. Senok Urgronya. Senok Urgronya ya ini ya. Senok nah, Senok Urgronya yang kemudian menyamar sebagai orang Turki sebagai ustadz yang bernama Abdul Ghaffar ini ya. Nah, akhirnya apa? Senok Urgronya ini secara sosiologis menyelidiki kelemahan rakyat Aceh. Nah, akhirnya apa? Senok Urgronya mengetahui kelemahan rakyat Aceh dan mengusulkan kepada Belanda
agar mengirim Jenderal Van Hertz untuk mengadakan serangan umum ke Aceh. Nah, serangan ini sering disebut dengan serangan sapu rata dari pasukan Marsose Belanda. Serangan sapu rata. Nah, serangan sapu rata ini yang anggotanya ini dari pasukan Marsose ya, yang ada orang Indonesia yang sudah dilatih oleh Belanda dan perwira Belanda yang mahir berbahasa Indonesia. Jadi inilah kepenyawaan dari Sunan dalam mencari kelemahan rakyat Aceh dengan menyamar sebagai mubalek dari Turki, yaitu Abdul Ghaffar ini, sehingga dia memerintahkan Jenderal Van Hertz untuk menyerang Aceh dengan serangan sapu rata, yang pasukannya disebut pasukan Mersause atau Marsose. Ini gampangannya membaca Mersause tulisannya sebenarnya ya. Nah, yang terdiri dari pasukan Indonesia yang dilatih Belanda dan perwira Belanda yang fasih berbahasa Indonesia. Nah, akhirnya apa? Dengan serangan tersebut Aceh berhasil dikuasai. Aceh berhasil dikuasai oleh Belanda. Nah, kemudian apa? Terjadi pelakat pendek. Nah, yang intinya Aceh mengakui daerahnya sebagai bagian dari kekuasaan Belanda dan Aceh tidak akan mengadakan hubungan dengan pemerintah asing selain Belanda. Nah, ini kemudian Aceh juga akan menaati segala perintah dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini kan menyakitkan ini. Nah, inilah semakin lama semakin terdesak. Bahkan tahun 1898 juga semakin terdesak. Nah, Teguh Umar gugur dalam pertempuran di Melaboh. Kemudian Cut Nyak juga ditawan. Kemudian Panglima Polim juga menyerah. Nah, akhirnya tahun 1904 tadi Aceh berada di kekuasaan Belanda. Namun ingat, yang dikuasai Belanda adalah Banda Aceh. Beberapa wilayah Aceh di pedalaman tetap dikuasai oleh orang-orang Aceh. Gitu ya guys ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang keempat, yaitu perlawanan Patimura atau Kapitan Patimura. Ini Kapitan Patimura. Ini di Maluku ini ya. Maluku. Nah, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perlawanan Patimura ini. Yang pertama, pemberlakuan uang kertas. Ini pemberlakuan uang kertas. Kita tahu rakyat Maluku sangat senang dengan uang logam. Rakyat Maluku terbiasa uang logam. Nah, ini kan menjadi sengsara rakyat. Mereka tidak terbiasa dengan uang kertas. Nah, kemudian yang kedua, pemuda Maluku direkrut menjadi tentara Belanda. Direkrut menjadi tentara Belanda. Nah, kemudian apalagi? Tarif hasil bumi diturunkan ketika diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sudah diturunkan, pembayarannya tersendat. Nah, ini yang sangat tidak disukai rakyat. Kemudian apalagi? Penyerahan wajib dan kerja wajib diberlakukan kembali. Berlaku kembali. Nah, ini yang menyebabkan kemarahan rakyat Maluku. Nah, akhirnya berbagai akumulasi kekecewaan yang dialami oleh rakyat Maluku
Kemudian Kapitan Pattimura ini melakukan protes, jadi keluhan-keluhan kepada pemerintah Belanda, terus semacam protes ya, di mana kesewenang-wenangan Belanda ini diutarakan oleh Pattimura. Pattimura protes kepada Belanda, yaitu kepada Residen Vandenberg ini ya, pada Vandenberg ini seorang residen ya. Nah, namun keluhan-keluhan ini atau protes ini tidak digapai. Nah, akhirnya apa? Rakyat Maluku yang merasa disengsarakan oleh orang-orang Belanda di bawah pimpinan Pattimura ini menyerbu benteng, ini namanya benteng Duurstede ini ya, Duurstede tulisannya. Akhirnya ini diserbu oleh Pattimura, kemudian Vandenberg ini apa? Terbunuh. Nah, terbunuh. Kemudian apa? Kedudukan Belanda semakin terdesak di Maluku. Nah, akhirnya perlawanan meluas sampai kemana-mana, termasuk di Seram, Ambon, dan lain sebagainya ya. Akhirnya Belanda mengerahkan semua kekuatan Belanda dikerahkan. Semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk meladeni serbuan dari Kapitan Pattimura ini. Nah, kemudian tahun 1817 benteng Duurstede ini direbut kembali oleh Belanda. Kemudian apa? Rakyat Maluku tetap melakukan perlawanan secara bergerilya setelah benteng direbut oleh Belanda kembali. Nah, akhir dari perlawanan rakyat Maluku ini dengan menyerahnya Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura menyerah. Nah, tahun 1817 dihukum mati. Di mana dihukum matinya? Di depan benteng New Victoria. Nah, ini akhirnya padamlah perlawanan Pattimura setelah Pattimura dihukum mati pada tanggal 16 Desember tepatnya 1817. Pattimura dihukum mati oleh pemerintah kolonial Belanda, maka berakhirlah perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura. Nah, itu guys beberapa perlawanan pada masa VOC dan Portugis dan juga pada masa pemerintah kolonial Belanda pasca bubarnya VOC tahun 1799. Ingat-ingat ya guys ya.